berawal dari bocil SMP yang pengen buat berpenghasilan sendiri waktu itu. Biar nggak ngerepotin orang tua, dan ketemulah satu platform yang katanya gitu bisa menghasilkan uang dalam media kreativitas gitu, yaitu YouTube. Dan sampai sekarang makanya jadi YouTuber. Tapi itu penuh banyak struggle juga tuh. Jadi ibaratnya mencoba waktu itu sih, mencoba buat jadi YouTuber bisa atau nggak nih, dan sampai sekarang keterusan. Kalau ngelawak kan ya apa aja bisa gitu, atau acting ya apa sih pasti ada seninya lah itu gitu. Kalau untuk di TikTok sendiri sih ya alias tok gitu, ya itu sih kayak lebih ke konten-konten yang itu ya gitu-gitu aja gitu. This is challenge yes Really for you, challenging. so and you can sharing with another people for agencies. Ya. Okay, so Bisa rubah ke bahasa Indonesia Iya. Ini Belanda Depok ya, ini gak bisa. bukan nggak bisa, pura-pura nggak bisa. Hai, hello hai, CS Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pastinya kalian selalu semangat, sehat, bahagia selalu. Oke, welcome back tentunya di zona inspiratif, zona kreatif, dan zona bahagia bersama CS Kehidupan dan Lux Intermedia di Grand Sleepy Tower tentunya ya. Oke, sahabat CS Kehidupan, tentunya sekarang kita ada segmen yang sangat luar biasa ya, ngoceh, ngobrol kece, pastinya menarik dan kalian di sini akan mendapatkan banyak inspirasi, motivasi dan tips tentunya. So, kalian yang belum tahu apa itu CS Kehidupan adalah merupakan komunitas ya, yang dimana komunitas ini adalah komunitas yang membangun sebuah persaudaraan, persahabatan secara sejati pastinya ya, yang bisa saling support ya, terus sukses bareng, penuh cinta kasih dan harmonisasi pastinya. So, CS Kehidupan untuk segmen kali ini kita mempunyai tema yaitu serba-serbi dunia entertain. Seperti apakah dunia entertain? So, sekarang gue kehadiran sahabat-sahabat gue ya, yang dimana kalau kita tuh ada istilah jenderal ya. Jenderal itu apa? Jenderal kehidupan. Nah, jenderal kehidupan tuh adalah orang-orang yang dia memang bukan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga dia dalam hal ini selalu berbagi kebahagiaan untuk orang lain pastinya. Oke. Nah, siapa aja kah itu? Nah, kita pasti penasaran ya, sahabat CS Kehidupan. Di sini ada pemain dari Lenong Legenda MNC TV, terus dia juga duo komedian Global TV, dan dia pemain film layar lebar Bus Om Bebek nih teman-teman. Ya, ada siapakah itu? Ada Kelly. Hai, lewat kali banyak airnya. Bunga sekuntum di atas bakwan. Kenalin ayah Kelly, orangnya tampan dan rupawan. Ini ngomong-ngomong dari tadi, aneh minum bau balsem nih. Oh pantesan. Abis dikerokin nih masuk angin nih sofanya. Iya, warnanya merah-merah ya. Iya, biasa dia masuk angin karena di Depok ya. Naik ojek. Iya. Dan tentunya yang nggak kalah menarik dan hebat pastinya di sini juga kita kehadiran seorang YouTuber. Nah, YouTuber yang selalu memberikan inspirasi, bahkan dia bukan hanya untuk di Indonesia saja tetapi di luar negeri. Siapa? Ayo kira-kira siapa ya CS Kehidupan? Nah, inilah Alif DZ. Iya. Halo, kenalin gua Alif DZ sebagai YouTuber Ome ya. Iya. Jadi gua nggak bisa berbanyak basa-basi untuk mengenalkan diri. Itulah nama gua Alif, dan kita lanjutin ke awal lagi nih. Iya. Boleh Alif dengan bahasa Inggrisnya mungkin bahasa aktor Inggris atau Merhaba Arkadaslar kan. Iya. Oke, jadi CS Kehidupan kita sekarang akan membahas tentang serba-serbi entertain. Nah, mungkin teman-teman kan banyak yang taunya tentang entertain itu
sekadar hanya hiburan saja gitu. Tetapi bagaimana sih tentunya biar entertainment itu bernilai lebih atau dalam arti lebih menginspirasi. Nah, di sini kita akan diskusikan bareng-bareng. Oke? So, kita langsung aja kita tanya terlebih dulu ke Kelly nih. Kelly, bolehlah cerita dulu. Ada apa nih? Sejarah Kelly nih kenapa ke dunia entertain? Oke, jadi sebenarnya sejarah Kelly ini ke dunia entertain itu sebenarnya awalnya itu dari keluarga sih, dari nenek. Jadi nenek itu kan penyanyi dan dia sebenarnya mau ada yang nerusin di dunia entertain. Yes. Tapi ya kebetulan ya Kelly kan nggak mau nyanyi gitu. Tapi kayak pengen Gak mau nyanyi karena gak bisa nyanyi apa gimana? Gak mau nyanyi karena gak bisa nyanyi. Nyanyi mah belajar. Oh gitu. Belajar. Tapi di satu sisi karena pengen beda aja dari keluarga kan emang pemusik banget gitu. Tapi kan kayak ada nih yang harus ada yang beda gitu. Makanya ya mau coba di dunia acting aja. Oke. Boleh dong actingnya diliatin sedikit. Kamu pengen maco? Atau kamu pengen main iklan? Kontak Aladin. Itu acting apa iklan dia? Itu gak apa-apa deh sekalian. Kan katakan apa dengan marah? Apa? Katakan dengan kan kalau disanggar ya kayak gitu ya. Coba ulang. Iya. Oke. Nah, sekarang Kak Alif, kenapa milih ke dunia entertain khususnya YouTube? Kenapa? Berawal dari bocil SMP yang pengen buat berpenghasilan sendiri waktu itu. Biar gak ngerepotin orang tua dan ketemu satu platform yang katanya gitu bisa menghasilkan uang dalam media kreativitas gitu, yaitu YouTube. Dan sampai sekarang makanya jadi YouTuber. Tapi itu penuh banyak struggle juga tuh. Jadi ibaratnya mencoba buat jadi YouTuber bisa atau nggak nih, dan sampai sekarang keterusan. Wow, luar biasa ya tentunya. Kali itu YouTuber yang sekarang udah hampir 1 juta ya, dan tentunya ntar nggak 1 juta lagi langsung aja lah ke 5 juta. Iya, langsung 10 juta boleh. Kalau boleh jadi numpang ini deh, jadi talentnya boleh nggak? Aduh, ini teman-teman semua ya, label CS Kehidupan ini untuk kalian semua yang memang posisinya sudah berusaha atau semangat untuk berdamai dengan hidup tuh udah bisa jadi CS Kehidupan loh. So, sekarang gue mau nanya gantian, Kak Alif dulu. Kak Alif, kalau lu sendiri kenapa menurut lu tuh entertain itu apa sih sebenarnya entertain tuh? Entertain itu ibaratnya hiburan sih. Gimana cara kita itu bisa menghibur orang lain melalui kreativitas yang kita sediakan gitu, kita berikan kepada orang-orang lain. Oke. Jadi lebih ke pokoknya hiburan ya. Bentuk hiburan tuh yang walaupun sifatnya hanya sekedar ya pokoknya bikin kita lucu, ketawa gitu. Jadi ada hiburan yang lucu, yang edukasi. Nah, kalau misalkan kita bisa memix antara lucu, edukasi menjadi satu dan bikin orang itu tertarik, kenapa tidak gitu kan? Wih, setuju. Kalau Kelly gimana Kel? Karena entertain itu apa sih kalau menurut Kelly? Kalau buat Kelly sih lebih ke pekerjaan, tapi di satu sisi juga bisa healing dan menghibur diri sendiri juga. Itu sih. Lebih ke hobi ya? Lebih ke hobi ya, gitu. Karena sesuatu yang dilakukan hal yang di entertain itu sebenarnya menyenangkan. Hanya saja ada beberapa orang yang kayak nilainya ya memandang sebelah mata lah tentang entertain. Oke. So, kan gini, kita itu di di CS Kehidupan itu kan juga kita memang ada entertain. Kalau entertain itu kan sebenarnya lebih luas ya. Tadi kan ada hiburan, terus hiburan itu yang berupa edukatif dan lain-lainnya. Kalau kita itu kebetulan teman-teman CS Kehidupan kita ada 5 pilar. Nah, 5 pilar itu apa aja? Ada pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial lingkungan, dan seni budaya nih dalam CS Kehidupan itu. Nah, di sini masing-masing itu sebenarnya ada entertainmentnya juga, ada hiburannya. Nah, contohnya misalnya kalau kita mau bikin konten, orang yang suka pelajaran fisika dia akan bagaimana nih biar fisika itu disenengin terus juga bisa membagi ilmu gitu. Jadi bukan kalau menurut kalian sendiri kan sekarang TikTok nih kayak TikTok ataupun yang lain itu lebih memperlihatkan kayak postur tubuhnya, mungkin ketampanannya, kecantikannya. Nah, itu termasuk entertain gak sih kalau cuma begitu doang menurut kalian? Alif, silakan. Kelly dulu sekarang. Kelly dulu. Oke. Alif mungkin mau nambahin? Sok duluan. Sebenarnya Oke, jadi kalau menurut Kelly sendiri itu sebenarnya masuk hiburan juga. Cuman kan ya gimana ya, memamerkan suatu hal yang kita punya tuh sebenarnya nggak baik gitu. Tapi di satu sisi ya kalau misalnya emang itu target marketnya ya kenapa enggak gitu, terserah orang itu kan. Itu hak dia gitu. Tapi kalau balik lagi, kalau untuk
tapi sebenarnya nggak ada seninya sih. Itu dia. Kalau kita kan ngelawak, jadi ada seninya. Kalau ini kan memamerkan apa yang dipamerin gitu. Kreativitas apa sih yang dipamerin gitu. Kalau ngelawak kan ya apa aja bisa gitu. Atau acting ya apa sih pasti ada seninya lah itu gitu. Kalau untuk di TikTok sendiri sih ya alias TokTok gitu. Ya itu sih kayak lebih ke konten-konten yang itu ya gitu-gitu aja gitu. Kalau Alif gimana Alif? Kalau menurut aku sih kalau misalkan orang yang cuma ngepamerin mukanya, badannya segala macem gitu ya, itu mungkin entertain tapi nggak ada value sih, nggak ada value-nya gitu. Karena nggak ada sebuah ide atau kreativitas yang digagaskan kepada penonton. Jadi penonton itu cuma ibaratnya kalau kayak gitu mengharapkan kayak badannya, mukanya cuma sebagai apa ya, sebagai mungkin ya yang Mas Aldin tahu lah gitu. Jadi menurutku sih itu dibilang entertain juga enggak juga, tergantung siapa yang nontonnya sih gitu. Okay. Kalau menurutku Ini pada suka joget pargo ya? nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia mah bukan nggak bisa banget, bisa sangat. Kena lagi nih. Iya. So kalau lu lihat fenomena-fenomena kayak kemarin ya, ibaratnya kita pada akhirnya tuh kreativitas itu lebih kepada suatu hal yang kan ada fenomena namanya pengemis online sekarang tuh. Waduh. Kadang kan namanya media sosial itu kan buat kita saling bisa berbagi informasi ya kan, sharing pengalaman atau apapun. Tapi yang terjadi ketika ya kita mainkan kayak PK-PKan misalnya gitu ya, atau kita suka ya yang anak-anak TikTok istilahnya kita. Tapi yang bukannya mereka berkomunikasi kebanyakan malah tap gitu ya. Kalau gue bilang, wah ini pada minta cangcimen kan kalau di bisnis. Kacang permen. Ya, gitu. Kayaknya menurut lu gimana sih kayak gitu itu, setuju gak sih bahwa ini adalah sebuah kayak modernisasi pengemisan ceritanya. Kalau menurut lu sendiri gimana? Silakan Bapak Alif. Ini agak berat juga deh pertanyaan. Takut diserang ya Pak ya sama TikTokers lain ya. Bukan dia doang, abis ini ke saya sih. Tapi ya ibaratnya kalau misalkan fenomena kayak gitu, sebenarnya itu kreatornya pinter, ada cara baru nih buat uang. Tapi yang perlu ditanyakan penontonnya, kenapa dia nge-give gitu. Iya, jadi memang ini harus ada kecerdasan baik bukan hanya dari kreator tapi dari penontonnya juga gitu. Ya. Ibaratnya kayak mandi lumpur nih, ya kan orang mandi doang gitu, penonton nge-give-nya banyak gitu. Itu kayak justru mah itu dijadikan sebuah jadi mereka menjadikan itu suatu hal yang menarik sehingga orang juga jadi tertarik gitu ya. Nah bahkan nih ada orang luar negeri tuh bilang dia suka nge-give orang yang mandi itu karena bukan karena dia menganggap itu bodoh dan lucu buat dia, makanya dia nge-give. Jadi kebodohan itu malah dijadikan jadi hal yang menarik ya, jadi justru iya. Jadi bukan karena sebuah kreativitas tapi kebodohan. Jadi hidup membodohkan. Iya. Jadi membodohkan itu. Besok kita mandi lumpur ya. Sekarang aja mandi lumpur nih. Kan green screen, tinggal kasih background nih. Iya. Wah, habis ini kita buat. Bocor dong. Oh iya, berarti biar lebih banyak nonton ntar kita gitu aja ya. Boleh. Tap layarnya. Iya, itu masih mending ya. Ini kan kita kemarin banyak yang tiba-tiba loncat ke kolam ya kan, di kolam umum ya kan. Kayak hal-hal kayak gitu. Kalau Kelly sendiri mandangnya gimana tuh? Kalau Kelly sendiri mandangnya ya sebenarnya ngapain sih kayak gitu? Sebenarnya masih ada jalan lain. Kayak contoh kayak sambil nge-live sambil disapa-sapa gitu teman-temannya, atau misalnya followersnya terus minta tap layar atau apa ya, itu kan hak sendiri. Tap layar kakak, tap jangan lupa tap pausnya jangan singanya jangan lupa di like ya sama di share yang ini nih. Ya terus kan abis itu juga kalau misalnya ngelihat kayak orang-orang yang mandi lumpur gitu-gitu sampai bisa beli motor loh Pak. Itu yang saya bingung tuh. Oke. Makanya kan kayak ya mending udahlah kita kreatif aja lah gitu. Walaupun itu lucu dan banyak di-give, tapi bukan berarti ya itu suatu hal yang harus dilakukan setiap hari, setiap di live. Jangan dong. Anda mandi lumpur, ntar mandinya gimana? Repot. Belum lagi yang bawa emaknya kan. Waduh. Ruwet Pak, panjang kalau di sini. mandi lumpur tuh udah jarang, tapi mandi air biasa dong banyak yang nge-give. Iya. Ada. Ya mungkin itu kalangan orang gabut ya. Iya, dia tuh bikin kolam dulu gitu, sengaja bikin kolam buat ya. Tapi kalau dari konten yang mungkin ya Kelly juga kan bisa di dunia entertain ya kayak misalnya yang
apa aja sih pengalamannya serba-serbinya dari mungkin enaknya nggak enaknya gitu kan, apalagi pernah jadi figuran juga ya kan iya, di situ. itu Dari pernah PPU pembantu umum, terus juga mungkin apa namanya juga apa tuh kok jadi lupa ke gua. Apa? Apa ya? Figuran tuh kalau ininya bahasa lainnya Figuran apa sih? apa? Stuntman apa? Bukan starman, figuran tuh ada yang udah pokoknya intinya figuran. Iya, figuran. Dari mulai itu. Nah itu gimana kalau Kelly? Kalau Serba-serbinya emang gampang atau enggak atau gimana? jujur dari hati yang paling dalam sebenarnya susah. Sebenarnya susah. Kayak ibaratnya kayak diri tuh dipacu tuh kayak adrenalinnya tuh lu harus kuat gitu. Kayak pertama ya kalau misalnya ada yang salah pasti kan diomelin atau enggak dia dikasih tahu gitu. Dan kalau misalnya lu ketemu sutradara yang enak, kalau ketemu sutradaranya yang kurang enak kan pasti kan ada yang Emang bisa dimakan ya? Oh, Kalau enak ya enak bisa dimakan. rasanya stroberi. Oh iya ya, sutradaranya ada yang rasa coklat, ada yang rasa apa lagi? Iya, ada rasa cabai juga ada. Sepet ada nggak sepet? Pedas tuh. Apa lagi? Sepet ada nggak sepet? Minum mulu dong. Ya, terus kan habis itu kayak Kelly pernah jadi figuran gitu kan. Tapi kalau untuk PU sih alhamdulillah enggak. Jangan sampai juga gitu. Kalau untuk kayak main di film kayak film Bus Om Bebek itu kan juga sebenarnya kan masuknya figuran, tapi ya udah ya lumayan lah gitu. Maksudnya udah menurut Kelly juga udah inilah. Yang penting nggak ada salah-salah aja. Oke. Kalau Alif sendiri gimana Alif? Ya istilahnya sebenarnya dari pengalaman Alif selama di YouTube itu pahit manisnya gimana Alif? Oke. Pahit manisnya gini. Apapun yang kita buat, mau sepositif apapun, pasti itu ada aja yang nggak suka atau yang nyinyirin gitu. Pasti selalu ibaratnya kayak kita mau bikin konten positif atau negatif pun, itu pasti misalkan kalau negatif pasti ada aja yang suka. Tapi kalau positif ada aja yang nggak suka gitu. Dan itu sih yang paling dimalesin banget tuh di dunia entertain tuh ya omongan netizen sih. Karena itu ibaratnya bikin berusaha ngedownin mental kita, tapi kita harus bisa menyikapi itu dengan jangan sampai kita ngedown, kita harus semangat lagi. Itu sih dukanya sih. Iya. Salah Jadi emang satu dukanya dari banyaknya. iya, jadi emang seni dari seni entertainment juga kayak gitu ya. Maksudnya kadang justru orang yang suka dengan ngehujat ya kan, terus juga yang mungkin kayak kita kan banyak ya melihat kayak konten-konten sebelumnya, bahkan ya bukan hanya di influencer saja sih sebenarnya yang sifatnya media sosial, tapi di TV pun bahkan yang diangkat tuh banyak kan justru yang tidak mendidik ya, atau yang di situ ya maksudnya pansos itu sebenarnya suatu hal yang nggak bermasalah ya orang tuh, maksudnya suatu hal yang baik aja kalau memang bukan suatu hal yang kayak sekarang banyak yang bikin kayak drama-drama gitu kan, maksudnya di drama kayak drakor tapi drakor Indonesia kayak drakor India kan. So kalau visinya atau tujuannya lu di entertain tuh selain hobi, kan tadi udah bilang ya hobi juga kan di sini, karena emang kita di entertain tuh kan bebas ya, nggak terlalu terikat, terus juga bisa memacu kreativitas kita juga kan membuat sebuah konten yang menarik tuh seperti apa. Nah Kelly tuh visinya sebenarnya apa sih yang mau disampaikan? Apa emang sekedar mau menghibur orang-orang yang biar galau, yang galau biar seneng atau gimana, atau ada pesan tertentu nggak sih? Sebenarnya kalau untuk jadi ya kayak main di Lenong, kayak main di Dua Komedian, sebenarnya ada unsur tersendiri gitu, karena rata-rata kan kalau kita lihat orang yang bisa ngelawak itu kan bukan hanya orang yang bisa dikutip dalam artian kocak gitu, tapi orang yang kayak gua gitu, ganteng gitu juga. Pede dikit gak apa-apa lah ya, gak apa-apa dong. Self love. Iya, self love. Jangan lupa betul. itu episode sebelumnya tuh. Iya. Jangan lupa ditonton ya. Kalau untuk ya tersendiri sih ya itu paling maksudnya pengen membuktikan aja kalau ke orang-orang kalau orang ganteng juga bisa ngelawak. Wih, ngeri. Kalau cantik masalahnya cewek dia. Nah, Jangan deh ya. Jangan nanti saya keterusan. Iya. Bahaya. Waduh bahaya nih emang. Ayo kalau Alip gimana Lip? Aduh lu gimana Lip? Misinya ya, visinya. Iya maksudnya visinya itu tuh pengen bikin suatu edukasi gitu, atau ya konten-konten edukasi yang dibalut dengan hiburan dan itu menyeluruh ke orang-orang. Lu kenapa sih milih Ome terus juga di YouTube kan berarti dan itu kan mungkin terinspirasi juga kan, kalau yang kita sebelumnya tahu ada Vicky Naki ya, ada Kak Tenggo juga kan. Nah selain itu apalagi kan konten lu juga bukan untuk orang luar dalam negeri aja kan, tapi luar negeri juga. Itu visinya jadi dengan sekarang lu udah punya format
kayak sekarang gitu. Oh, Itu sekarang. ya, itu jadi gimana tuh Lip? Yang pertama yang pastinya itu untuk menginspirasi gitu kan, dalam segi misalkan sholawat yang biasa aku bawain di konten atau Quran gitu. Terus juga yang kedua itu bikin orang juga tertarik dengan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris tuh penting loh. Awalnya tuh aku nggak suka gitu bahasa Inggris, bahkan benci banget sama pelajaran bahasa Inggris. So maybe you can introducing yourself and it's so challenging. This is challenge yes Really for you. challenging. So and you can sharing with another people for agencies. Okay. So Bisa rubah ke bahasa Indonesia. ini Belanda Depok ya, ini nggak bisa. Bukan nggak bisa, pura-pura nggak bisa. Biar lucu, you know? Bapak nggak usah diklarifikasi kali Pak. Sekarang iya ya, lucu ya. Memang kalau kita di dunia entertain atau di dunia public figure itu sebenarnya suatu hal yang wajar ya. Orang ada yang pro, ada yang kontra. So kita nggak jadi seorang public figure juga itu banyak kok. Biasanya baik sifatnya keluarga kita itu ada yang senang, ada yang enggak. Itu suatu hal yang wajar karena hidup itu ya memang seperti itu ya. Nggak mungkin sekelas para nabi aja. Banyak kok musuhnya, banyak yang nggak suka kan. Manusia yang paling sempurna aja banyak yang benci. Sampai parah dilemparin tai inilah, tai onta segala macam. Tapi kan kita kembali bagaimana literasi kita kan. Kalau ketika orang literasinya bagus, dia akan bijak. Bayangin sekelas Rasulullah kan, udah ditimpukin, udah dihina, dicaci, dimaki. Ketika dia sakit yang ngelakuin itu, apa coba yang dilakukan? Mengunjungi. Nah, itulah makanya di situ kita banyak terinspirasi ya. So, sahabat CS kehidupan, walaupun mungkin kita saat ini kita pun belum baik ya mungkin ya. Kita juga dalam hal ini ya memang nggak ada yang sempurna. Makanya setidaknya kita punya semangat ya untuk setiap saat ya berusaha memperbaiki diri, walaupun ya tetaplah maksudnya kalau ada hal yang salah katakan salah, yang benar tetap benar gitu aja. Tetapi ketika kita melakukan yang salah, intinya Tuhan kita Maha Pengampun, bukan berarti kita mempermainkan itu semua, tetapi kita tetap berusaha karena bagaimanapun kita itu makhluk yang lemah, tidak ada daya, makanya tetap bagaimanapun berusaha, istilahnya Tuhan itu selalu ada di dalam hati ya, benar nggak? Gimana menurut kalian? Iya sih, itu Setuju lah. Allah selalu ada cuy. Pokoknya dunia seni, dunia entertain. Jadi memang tidak bisa diartikan secara sempit yang hanya sekadar untuk hiburan saja ya, tetapi ada nilai edukasinya pastinya. Nah di sini sahabat CS kehidupan tentunya kayaknya seru ya kalau kalian ini kan misalnya yang didapat di sekolah kayak yang pada cinta fisika, biologi, geografi itu kan banyak tuh pelajaran ilmu yang semua itu bagaimanapun anugerah Tuhan ya. Dalam arti yang dimana kita bisa kalau kita bisa menggalinya itu kita akan semakin banyak mengenal ya kan, bukan sekedar hanya pargoy aja mungkin ya, dalam arti kita mengasah karena sayang kita itu kan diberikan otak ya, diberikan hati dimana kita biar bisa lebih memaknai kehidupan ini. Nah, Kak Kelly sama Alip coba berikan ini juga semangat ya, ataupun mungkin apa nih buat pesan teman-teman kita sebagai baik yang sifatnya konten kreator maupun non konten kreator untuk setidaknya pertama bagaimana membangun sebuah entertain yang positif juga gitu kan, semangat juga gitu, silakan. Dari Bapak Alip dulu silakan. Jadi untuk teman-teman semua nih, content creator itu nggak perlu harus maksudnya berbackground orang-orang yang di seni gitu. Siapapun bisa, mulai dari fisika, biologi. Kalau misalnya punya ketertarikan di bidang entertainment, ya kenapa tidak, itu pasti bisa gitu. Dan itu sih mungkin ya. Kalau Bang Kelly gimana nih? Aduh, jangan manggil Bang. Anu masih muda. Sama kita sebenarnya. Ya kalian tua, gue yang paling muda. Kebalik. Enggak lah. Ya. Jadi kalau dari gue sendiri sih ya, kalau buat orang-orang yang di luar yang pengen jadi artis, pokoknya semangat aja, karena semangat itu yang selalu nemenin lu, dan jangan lupa berdoa karena Tuhan lu selalu ada untuk lu. Itu aja. Dan satu lagi ya kayak kalau lu udah setengah jalan, jangan lu putus asa, jalanin aja terus sampai ujung, sampai bener-bener cita-cita lo tercapai. Iya, mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah
sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Oh iya, sebelumnya kita minta Kak Alif ini dulu lah. Challenge nih Kak Alif tuh salawatnya bagus loh dia. Di challenge. Boleh lah. Kelly juga bagus kayaknya. Aduh, jangan begitu. Kelly tuh namanya itu loh, tapi penyanyi legendaris banget loh dia. Oke lanjut, coba Kak Alif boleh lah sedikit. Tentang ibu aja kali ya. Boleh. Boleh. Ummi thumma ummil hadi akhir yawm fa'umri hubbi min awil hayati wa hammu hammi illi katar khirha khirha fi dambi wa aisfi ummi ثم أمي الحد آخر يوم فعمري حبي من أول الحياة وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دم بوايس Artinya tuh Yuk puasa yuk. bentar lagi. Bentar lagi. Oh iya. Oke, artinya tuh boleh lah disampaikan juga. Cie. Artinya itu tentang ibu. Ibu adalah kayak sumber cahaya kita gitu. Cahaya kehidupan, Ibu selalu apa ya? Menyertai kita sampai akhir hayatnya dengan hayatnya gitu. Kurang lebih seperti itulah. Tentang kecintaan kepada ibu. Betul. Jadi memang yang namanya cinta kasihnya ibu ummi summa ummil hadi akhir yaufa umri. Di sepanjang umur kita itu akan selalu cinta kepada ibu kita, ya kan? Karena memang kemarin kita sempat bahas nggak sih ya, ada namanya di buku CS Kehidupan itu cinta terbagi dua ya teman-teman. Kemarin kalau mungkin kalian ikut konten kita sebelumnya, nah ada cinta sejati, ada cinta yang berdasarkan akal. Nah itu bisa kalian buka nanti di buku Cahaya Seni Kehidupan. So teman-teman semua, aduh pastinya seru banget ya tadi pembahasan kita, dan pastinya akan banyak hal lagi yang kita sharing. Jangan lupa ikuti, follow semua baik media sosialnya Lux, terus juga CS Kehidupan, ada Alif, ada Kelly ya. Nanti kita jadi Kelly CS Kehidupan, Alif CS Kehidupan. So oke, sahabat kehidupan, di komunitas CS Kehidupan ini kita terbuka sekali bagi teman-teman influencer baik yang sifatnya artis maupun lainnya. Jadi di setiap program selain kita mengundang tokoh-tokoh besar yang mereka itu menjadi sumber inspirasi, kalian bisa juga menjadi co-host nantinya di sini. Kita saling sinergi membangun sebuah inspirasi kekeluargaan ya, persahabatan yang dimana pastinya kita akan saling menguntungkan ya satu sama lain ya. Oke, mungkin itu saja sekarang untuk obrol-obrol ngoceh kita nih, yang ngobrol kece ya pastinya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan pastinya menginspirasi kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang selalu standby bersama CS Kehidupan ya dalam program ini, dan tentunya semangat, sehat, bahagia selalu. Oke, gua Aladin, terus Alif DZ pamit. Ahmad Kelly pamit. Kita semua pamit untuk segmen kali ini, dan tentunya akan ada segmen lainnya untuk kita bahas dan kita berbagi sharing untuk kalian semua. Oke, salam semangat, sehat, bahagia selalu. CS Kehidupan, berkarya, berdaya bersama. Oke. Sampai jumpa. Dadah.